warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast Matsanema. Perkenalkan, saya Lia Dan saya Febri. Kita dari kelas Multimedia. Selamat datang di studio podcast Matsanema yang tercinta. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Bapak Supriyadi SAG MPDI selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan. Beliau sehari-hari mendampingi kami dalam kegiatan siswa mulai dari akademik, Ekstrakurikuler. sampai urusan kedisiplinan. Selamat datang di podcast kami Bapak. Gimana nih kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bapak, boleh dong disapa sahabat kami yang mungkin sekarang lagi ada di rumah, yang lagi ngerjain PR, buat temenin mereka gitu. Oke, halo sahabat podcast Matsanema. Pak Supri, sebelum kita masuk ke pertanyaan serius, boleh dong di-spill sedikit. Apa sih hal yang paling menyenangkan menjadi wakil kesiswaan? Oh iya. Jadi untuk menjadi wakil kesiswaan sebetulnya banyak senangnya sih. Bisa mendampingi anak-anak berbagai kegiatan, bisa mendampingi anak dalam segi kedisiplinan, kerapian, dan yang lain-lain juga. Kan tetapi karena karakter anak juga bermacam-macam, ada yang mudah diajak untuk kegiatan, ada juga yang sulit untuk diajak disiplin. Itu mungkin jadi kendala-kendala. Tapi yang jelas kita bangga punya anak-anak yang mungkin mayoritas bisa diajak untuk kerjasama dalam bidang kegiatan-kegiatan siswa. Wah, keren ya Pak Supri. Nah, Bapak, sekarang masuk di pertanyaan inti nih ya. Kalau ngomongin soal siswa nih ya Pak ya, pasti banyak banget nih bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa-siswi di MTSN 5 Magetan. Nah, bagaimana cara kesiswaan mendukung kemampuan mereka itu Pak? Ya, untuk berkaitan dengan pengembangan bakat dan minat dari anak-anak, kita di dalam kegiatan kesiswaan kita berikan wadah yang namanya ekstrakurikuler. Jadi anak yang punya kemampuan atau mungkin minat untuk menghadapi suatu kegiatan, kita wadahi di situ. Ya, mungkin kita ada kegiatan yang sifatnya olahraga, ada bola voli, ada futsal, kemudian di bidang seni itu ada ekstra pencak silat, dan ada juga bidang drum band, karawitan. Selain itu juga ada bulu tangkis, tenis meja. Bahkan tahun ini insya Allah nanti akan kita buka lagi untuk penyaluran bakat minat anak di bidang tari sebetulnya. Paling dinanti tuh sama anak cewek Pak. Menarik banget ya, jadi pengen cobain satu-satu. Ngomong-ngomong nih ya Pak, apa sih program kesiswaan yang saat ini menjadi unggulan madrasah kita? Iya, jadi program kesiswaan menjadi unggulan sebetulnya banyak yang kita harapkan nanti bisa menjadi ikon dari madrasah kita. Ya. Maka di madrasah kita bentuk yang namanya kelas program. Jadi untuk biar nanti anak itu benar unggul di bidang itu. Ya. Jadi ada nanti kelas program khusus olahraga. Sementara ini ada voli dan futsal. Kemudian ada untuk bidang akademik itu ada sains. Kemudian di bidang bahasa nanti ada kelas bahasa. Bidang agama ada nanti kelas tahfidz. Itu sebagai produk unggulan di madrasah kita. Akan tetapi di akhir-akhir ini juga kita merintis lagi untuk kelas yang diunggulkan kembali, yaitu di dunia multimedia. Ya. Iyalah. Dunia kelas multimedia. Itu harapannya nanti memang anak-anak yang mungkin punya kemampuan, potensi di situ bisa langsung fokus dan jadi unggulan-unggulan untuk madrasah kita. Nih, ternyata banyak juga ya Pak kelas program yang ada di MTSN 5 Magetan. Nah, kalau misalkan kelas programnya ada banyak, itu kira-kira jumlah muridnya ada berapa Pak? Ya, MTS Negeri 5 Magetan tahun ini kita mempunyai siswa itu sebesar 1.126 siswa. Banyak banget ya. Nah Pak, dari sejumlah siswa yang Bapak sebutkan tadi, kira-kira apa sih Pak tantangan yang Bapak hadapi dalam mengurus siswa? Ya, jadi dari sekian banyak siswa, karena juga karakter anak juga berbeda ya. Ya banyak tantangannya sebetulnya. Ya mungkin ada anak yang sering bolos, usil pada temannya, main HP di jam pelajaran. Kemudian ada juga yang lompat pagar lah, ring terlambat. Nah, itu menjadi tantangan-tantangan kita
untuk mendisiplinkan bagaimana anak itu bisa sesuai dengan aturan yang Berarti memang susah ya Pak untuk mendisiplinkan anak-anak di sini. Iya, itu harus menjadi usaha kita karena itu tantangan yang harus kita hadapi untuk menjadikan anak itu menjadi anak yang soleh dan soleh. Masya Allah. Tadi kan Bapak menyampaikan tantangan yang sering Bapak hadapi, apalagi tentang kedisiplinan. Nah, gimana tuh Pak cara menanamkan kedisiplinan tanpa membuat siswa merasa terbebani? Ya. Jadi langkah kita untuk bisa mendisiplinkan anak itu yang pertama kita buat anak itu sadar akan arti kedisiplinan itu sendiri. Ya. Jadi seperti ketika anak memakai seragam, ya, bagaimana anak cara memakai yang betul. Jadi baju harus masuk, atribut harus lengkap. Kemudian yang kedua, jam masuk sekolah. Jadi diusahakan anak itu masuk sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Kalau masuknya jam 7 berarti sebelum jam 7 harus berada di sekolah. Selain itu juga ketika kegiatan-kegiatan di sholat dan lain sebagainya itu harus diupayakan sesuai dengan waktu-waktu yang telah disebut. Kalau seandainya anak sudah merasa sadar itu akan tanggung jawab dan banyak, insya Allah disiplin apapun setiap kegiatan akan bisa berjalan dengan maksimal. Nah Pak, kita tadi kan udah bahas soal kedisiplinan ya. Dan saya dengar nih, MTSN 5 Magetan itu kan madrasah terbesar di Kabupaten Magetan. Pastinya kalau MTSN 5 Magetan terkenal sebagai madrasah favorit nih, pasti juga banyak dong prestasi yang diraih. Nah, menurut Bapak tuh prestasi apa sih yang dapat membanggakan di sekolah ini? Ya, jadi banyak sekali prestasi yang dicapai anak-anak, terutama dengan adanya kelas unggulan terutama ya. Kemarin aja kita sudah mendapatkan prestasi di kelas sains, yaitu ada masuk 30 besar untuk Maires tingkat nasional, dan di kelas bahasa kita juga menjuarai telling story ya di tingkat Kabupaten Magetan maupun di luar Kabupaten Magetan. Kemudian ada juga bola voli ya, kemarin kita sebagai juara 1 Porsni di tingkat provinsi Jawa Timur. Belum lagi di lingkungan Magetan, Madiun dan sekitarnya juga baru juara 1 dan turnamen. Kemudian ada dari prestasi sepak bola dari kelas futsal 2 sepak bola, kemarin berpartisipasi sebagai panitia PSSI di Jawa Timur. Ada juga lagi untuk kelas tahfidz. Mari kita sudah sukses memberikan wisuda pertama untuk kegiatan tahfidznya. Alhamdulillah ada dari siswa kita yang sudah khatam 30 juz. Masya Allah. Dan ini yang membanggakan lagi terutama di kelas multimedia dan baru ini ya teman kalian yang mewakili lomba vlog di tingkat provinsi yang dilaksanakan oleh Balai Budaya Jawa Timur dapat juara 3. Wah, kita sebagai anggota kelas multimedia juga merasa bangga banget dapat berpartisipasi dan menyumbangkan prestasi. Ya, tentunya harapan kita nanti prestasi ini terus berkembang untuk di tahun-tahun yang akan datang. Ya. Wah, banyak sekali ya prestasinya. Menurut Bapak, momen apa sih yang paling berkesan ketika Bapak mendampingi siswa? Kalau ada, bisa tolong diceritakan kepada kita semua. Oh iya, jadi banyak sekali kesan atau momen-momen yang menjadi kebanggaan untuk kita bidang siswaan. Apabila kita mendampingi siswa, tentunya dalam perlombaan kita dapatkan juara, itu jadi kebanggaan kita. Kalau kita dilaksanakan di luar madrasah ya, dan di dalam madrasah ketika siswa-siswa kita itu taat atau pada aturan dan kegiatan aktif, interaktif, dan bahkan anak itu yang inovatif, jadi kebanggaan untuk kita. Pertanyaan terakhir nih Pak, seperti apa sih harapan Bapak untuk masa depan madrasah kita yang tercinta ini? Ya, jadi harapan saya diharapkan madrasah kita itu menjadi madrasah yang terbesar di Kabupaten Magetan, madrasah yang banyak mengukir prestasi sesuai dengan kualitas dan kuantitas dari keberadaan kita, sehingga menjadi harapan Kementerian Agama yaitu sebagai madrasah yang mandiri, berprestasi, madrasah maju mendunia. Itu harapan kita. Mungkin Bapak ingin menyampaikan pesan-pesan untuk siswa-siswi di MTSN 5 Magetan, Pak? Ya, jadi pesan saya pada siswa MTS 5 Magetan tentunya tetap
semangat untuk belajar, semangat mengukir prestasi, membawa nama baik Madrasah Tsanawiyah Negeri Mamagetan untuk lebih maju, lebih berkarya di tahun-tahun yang akan datang, sehingga menjadi barometer madrasahnya di Kabupaten Magetan. Wah, luar biasa sekali ya obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Supriyadi atas waktu, cerita, dan inspirasinya. Ya, sama-sama. Semoga ini bisa terus memotivasi kita untuk terus berkarya, berprestasi, dan menjaga semangat belajar. Untuk Sobat Podcast Matsanema, jangan lupa ikuti terus episode-episode berikutnya, karena kita akan menghadirkan banyak obrolan menarik lainnya. Saya Lia, Dan saya Febri, dan narasumber kita pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!